Waktu beberapa menit kita coba ke Zoom virtual lagi. Di sana ada Pak Hanafi dari Malaysia. Assalamualaikum Pak Hanafi. Bisa dengar suara kami Pak? Boleh dengar suara saya? Ya. Masuk suaranya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum Buya dan sahabat-sahabat semua. Salam. Saya yang pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada sahabat admin di Malaysia, Ciki Jing ya, kerana membantu saya untuk join the group dan mengikuti kuliah Buya. Saya anggap baru dalam kuliah ni. Cuma yang pertama saya tertariklah dengan tajuk Gelombang Cinta. Sedap nama tajuk ni sebab dulu pernah juga belajar daripada ajaran BBM, Bung Baginda Mokhtar, yang mengkaji tentang gelombang ataupun wave, yang mana gelombang ataupun wave ni pun adalah salah satu daripada rahsia-rahsia kekuasaan Tuhan, kan? Jadi bila menyebut cinta pula ialah Tuhan dengan kekuasaannya dan kehendaknya menjadikan seluruh alam ini atas dasar cintanya kepada Muhammad, dan rahsia Muhammad itu ada pada kita keseluruhannya. Jadi tadi ada macam-macam isu yang ditengahkan. Cuma nak tersentuh sikit pasal ibadah ni. Ibadah ni ialah, ibadah ni luas. Pada pandangan peribadi saya sangat luas maknanya. Cuma apabila ada persoalan tadi tentang ibadah ritual ni, pada saya lah kita sekadar memurnikan sifat kehambaan kita kepada Tuhan. Macam yang Buya sebutkan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Bukan menyembah, tetapi kita sebenarnya adalah mengabdikan diri kepada Tuhan. Jadi kita menjadi hamba yang dengar, taat dan ikut, iaitu dengan memurnikan sifat kehambaan kita. Jadi wujudlah so-called relationship between servant and God. Ya. Lepas tu satu soalan pendek lah Buya malam ni sebelum ditamatkan sesi ni. Tadi Buya ada bercerita tentang syaitan dan iblis lah. Jadi minta komentar Buya lah, sebab apa komentar Buya tentang satu kenyataan yang mana dikatakan agaknya syaitan dan iblis ini dia tercari-cari manusia yang boleh membawanya kembali kepada Tuhan atas dasar kasih dan sayang. Ya, terima kasih Buya. Hanafi dari Malaysia. Pertama berkaitan dengan kehambaan kepada Tuhan, pengabdian. Yang kedua tentang setan. Seperti apa sih komentar Buya berkaitan dengan setan? Ya, saya akan mengatakan begini saja. Untung ada setan. Ya, jadi setan ada manfaatnya nggak? Oh, ada. Ada. Besar apa kecil manfaatnya? Oh, besar sekali. Kalau tidak ada setan, saya tidak bisa membedakan mana orang yang baik, mana orang yang jahat, mana orang yang beriman, mana orang yang tidak beriman. Siapa yang jadi waliullah, siapa yang jadi wali setan, karena ada setan semacam itu. Jadi memang skenario seperti itu. Loh, kita harus diuji hidup ini. Kalau tanpa diuji, kita nggak jelas kesetiaannya sampai kemana. Ya, jadi nanti pada akhirnya seseorang itu dalam mengabdi kepada Tuhan, ketika semuanya difasilitasi dengan fasilitas yang sempurna, diberi kemudahan-kemudahan, datangnya dijemput pakai limosin, ya kan, datangnya dikalungi dengan untaian bunga melati, dengan karpet merah, dikasih uang banyak, nggak ada hebatnya. Justru karena ada setan yang menggoda itulah, maka makna hidup sebagai perjuangan dapat kita rasakan. Tanpa ada setan itu, hidup menjadi tidak nikmat. Karena kita tidak teruji. Kalau Anda tidak pernah sakit mata, Anda tidak akan mampu bersyukur atas nikmat mata.
Anda tidak akan bersyukur mendapat hidayah dari Allah kalau Anda belum pernah disesatkan oleh setan. Yang penting setan tidak perlu ditakuti. Dan jangan pernah menyalahkan setan. Ya sudah, salahku, bukan salah setan. Lagi-lagi laknatullah ala setan. Lagi-lagi la'anahullah. Nggak usahlah kita melaknati setan, nggak usah menyalahkan setan. Sebab saya konfirmasi setan sendiri, saya konfirmasi setan, kamu marah nggak dipersalahkan oleh semua umat manusia? Dia bilang tidak. Lah, jadi ini gara-gara setan, ini gara-gara godaan setan, aku berbuat jahat. Setan-setannya, kamu marah nggak disalahkan? Enggak. Malah dia lebih senang disalahkan orang. Tahu rahasianya apa? Ketika engkau menyalahkan setan, itu pertanda engkau tidak merasa bersalah. Ketika engkau tidak merasa bersalah, maka sulit bagimu untuk bertobat. Itu yang ditunggu oleh setan. Makanya yang penting dalam hidup ini jangan berusaha bagaimana tidak salah. Yang penting bangunlah sensitivity dalam diri kita. Ketika bersalah segera sadar, segera minta ampun, selesai. Itu saja persoalannya kok. Itu saja kira-kira. Baik. Segera